Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Adekantari dengan rekan saya Rani Rahmawati dan Nur Hikmah. Di sini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah saya mengenai psikologi industri dan organisasi dengan judul Pemberdayaan SDM dalam Gerakan Masyarakat. Di era globalisasi saat ini, seringkali kita menemukan permasalahan-permasalahan yang disebabkan oleh organisasi yang sulit mengalami kemajuan ke arah yang lebih baik. Baik yang disebabkan oleh ketidakmampuan beradaptasi dengan teknologi ataupun kurangnya keefektifan sumber daya manusia yang ada. Padahal harus diakui itu adalah bahwa manusia itu adalah penentu keberhasilan suatu organisasi tersebut. Pemberdayaan itu adalah suatu upaya memberikan daya ataupun penguatan kepada masyarakat. Kemudian sumber daya manusia ataupun disebut dengan SDM. SDM itu adalah suatu individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi. Nah, dalam kondisi institut maupun perusahaan yang memiliki fungsi sebagai aset sehingga harus dilatih dan dikembangkan kembali. Sedangkan Germas itu adalah gerakan masyarakat di mana yang bertujuan untuk memasyarakatkan budaya hidup sehat serta meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk beralih kepada kebiasaan-kebiasaan yang bersih, aman, damai, dan tentram. Nah, seringkali kita menemukan di dalam masyarakat saat ini bahwa ataupun di dalam desa bahwa yang sering terjadi itu adalah masyarakatnya itu masih acuh tak acuh baik terhadap sesama anggota keluarga, tetangga maupun kepada staf desa. Yang kedua itu adalah bahwa kurangnya program-program yang diberikan kepada masyarakat. Yang ketiga, itu adalah kurangnya keterbukaan antara staf desa dengan masyarakat itu sendiri. Dan bahkan masyarakat itu masih kurangnya gotong royong, silaturahim, maupun kerjasama sesama masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya akan serahkan kepada teman saya mengenai pemberdayaan. Apa sih itu pemberdayaan? Kenapa penting pemberdayaan untuk masyarakat dan bagaimana bentuk-bentuknya? Kenapa penting pemberdayaan untuk masyarakat dan bagaimana bentuk-bentuknya? Baiklah, saya akan mempersilakan kepada teman saya Rani Rahmawati. Kepada Rani Rahmawati saya persilakan. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan. Ada 3 pembahasan yang akan saya sampaikan. Yang pertama ada definisi pemberdayaan, yang kedua ada pendekatan pemberdayaan, dan yang ketiga ada bentuk-bentuk pemberdayaan. Langsung lanjut ke poin pertama, definisi pemberdayaan. Pemberdayaan adalah salah satu strategi untuk memperbaiki sumber daya manusia dengan pemberian tanggung jawab dan kewenangan terhadap mereka yang nantinya diharapkan dapat memungkinkan mereka mencapai kinerja yang lebih tinggi di era yang selalu berubah. Jadi, intinya pemberdayaan adalah bagaimana caranya sumber daya manusia itu menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya, poin kedua yaitu adalah pendekatan pemberdayaan. Untuk melakukan pemberdayaan, ada beberapa pendekatan yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah pendekatan yang dinamakan CIPO, yaitu ada 5 hal: konteks, input, proses, output, dan outcome. Yang pertama ada konteks. Konteks itu kita harus mengetahui aspek kelembagaan, aspek sistem, aspek organisasi, dan aspek penguasaan materi pemberdayaan. Yang kedua ada input. Input ini kita harus mengetahui seluruh SDM dan fasilitas yang diperlukan dalam pemberdayaan. Jadi ketika kita melakukan pemberdayaan, kita harus tahu sumber daya manusianya dan fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan program pemberdayaan. Selanjutnya yang ketiga ada proses. Proses ini ialah seluruh kegiatan atau langkah-langkah secara bertahap yang dilakukan dalam rangka pemberdayaan. Dan yang keempat ada output.
Output ini yaitu hasil akhir setelah serangkaian proses pemberdayaan dilakukan. Dan yang terakhir ada outcome, bagaimana program-program yang telah kita laksanakan, apakah ada nilai yang program-program pemberdayaan yang kita laksanakan. Kita cek apakah ada nilai atau manfaat yang ditimbulkan setelah melaksanakan program yang dilakukan. Poin ketiga yaitu bentuk-bentuk pemberdayaan. Bentuk-bentuk pemberdayaan di sini ada dalam bidang ekonomi, pertanian, kesehatan, pendidikan, dan agama. Sebagai contoh, pemberdayaan di bidang pertanian. Desa Gelintung di Malang. Ya, desa tersebut merupakan desa yang awalnya rawan banjir. Namun, saat ini desa tersebut menjadi lokasi tujuan wisata. Dulu kawasan tersebut merupakan kawasan yang jika musim hujan pasti akan banjir. Namun, dengan adanya gotong royong dari masyarakat atau warga sekitar dengan menerapkan sistem yang dinamakan pemberdayaan dalam bidang pertanian, yaitu di setiap rumah menanam yang namanya hidroponik. Oke, kali ini saya akan membahas masalah SDM. Apa sih itu SDM? SDM itu adalah sumber daya manusia, yang dimana mereka memanfaatkan manusia-manusia yang ada dengan akalnya mereka untuk membangun bagaimana kehidupan kelangsungan mereka itu sendiri dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Nah, kali ini saya akan nggak akan membahas yang lain, tapi saya akan membahas tentang kenapa sih harus ada SDM atau sumber daya manusia. Kalau nggak ada sumber daya manusianya, bagaimana akan berkembang satu wilayah untuk mengembangkan sumber daya alam yang ada? Siapa yang akan membangun kreativitas yang ada di suatu desa atau suatu kota kalau tidak dengan sumber daya manusianya terlebih dahulu yang harus diperbaharui? Nah, kali ini dari sumber daya manusianya itu kita bisa menggali segala potensi sumber daya alam yang bisa kita ambil dengan berbagai kreativitas yang kita miliki, kita tuangkan ke dalam satu yang namanya ide. Nah, ide ini kita kembangkan lagi dijadikan sebagai suatu produk dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Sebagai contoh, kita mengambil kita mengambil satu wilayah kota atau pedesaan. Dia itu menggunakan segala macam bentuk sampah, pakai namanya itu koperasi sampah. Jadi mereka itu seperti bank. Setiap kali mereka mengumpulkan sampah, di sana mereka mengumpulkan sampah-sampah tersebut seperti sampah plastik, sampah kopi, sampah deterjen, dan lain sebagainya. Nanti di sana digunakan untuk membuat tas dan membuat yang lain-lainnya. Begitu juga dengan sumber daya manusia dengan memanfaatkan, seperti polybag itu dimasukkan sayur-sayuran yang bisa ditanam di depan rumah mereka masing-masing. Nah, dari polybag itu mereka itu menanam setiap sayur mayur seperti bayam, kol, mereka tanam di depan rumah cabai. Jadi ketika mereka ingin panen, tanpa harus mereka beli lagi di pasar ataupun di tempat-tempat yang lain. Jadi di sana bisa menghemat biaya pengeluaran setiap hari. Terus di sana juga menanam sayur mayur yang bisa mereka manfaatkan sendiri maupun mereka akan menjual ke pasar, seperti itu. Nah, terus apa sih hubungannya dengan gerakan masyarakat yang telah dibuat oleh pemerintah? Nah, salah satunya dengan gerakan masyarakat ini dan sumber daya manusianya ini, apa sih hubungannya? Hubungannya itu sangat erat sekali. Bagaimana
Gerakan masyarakat ini bisa mengembangkan bergotong royong, bekerja sama satu sama lain dengan mengembangkan sumber daya manusia yang ada di dalam desa tersebut. Dengan mengembangkan setiap sumber daya alam yang ada di desa tersebut, seperti itu. Kemudian, apa sih hubungannya dengan pemberdayaan? Nah, pemberdayaan ini dengan sumber daya manusia sangat erat. Pemberdayaan ini ketika kita sudah mengetahui, sudah kita melihat potensi sumber daya manusianya, berarti kita bisa melihat bahwa pemberdayaan manusianya untuk mengelola meningkatkan sumber daya manusianya di desa tersebut semakin bagus untuk dikembangkan lagi. Dalam hal ini pula bahwa bisa kita lihat sendiri ketika sumber daya manusianya semakin tadi, bibit-bibit buah-buahan yang bisa digunakan untuk keperluan maupun untuk dijual ke yang dijual keluar desa, seperti itu. Nanti hasil itu bisa dijadikan satu produk yang ada di desa tersebut. Nah, itu tadi hubungan antara gerakan masyarakat yang harus benar-benar mengetahui bagaimana sumber daya alam dan sumber daya manusia ini adalah saling berkaitan erat satu sama lain. Gerakan masyarakat yang telah dibuat oleh pemerintah ini adalah salah satu gerakan masyarakat untuk bagaimana masyarakat tersebut bisa memperoleh bekerja sama, bergotong royong satu sama lain untuk membangun pemberdayaan sumber daya alam yang ada di desa mereka masing-masing. Dan dari situlah bisa tumbuh rasa saling peduli satu sama lain, peduli dengan lingkungan, karena kita lihat dengan kondisi yang sekarang atau kondisi sebelum adanya wabah yang terjadi di dunia saat ini, bisa dikatakan seperti itu. Masyarakat itu masih sedikit yang mau memperdulikan lingkungan, seperti bagaimana kebersihan di tempat mereka tinggal, di desa mereka yang masih sedikit kurang dengan sosialisasi antara satu desa dengan desa-desa yang lain bekerja sama dan membuat di satu desa itu salah satu produk yang bisa dibangun untuk membangun desa tersebut. Uangnya nanti digunakan untuk APBD desa, seperti itu. Oke, mungkin sekian dari penjelasan saya tadi tentang SDM, hubungannya dengan gerakan masyarakat dan bagaimana pemberdayaan masyarakatnya. Terima kasih.